Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas soal prediksi SNBT 2024 untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, soal kita pada kali ini mungkin ini kalau teman-teman ingat teksnya masih sama ya dengan teks kemarin ya, yang soal video sebelumnya, pojok kakak sebelumnya ya di PPU, tapi di sini kakak ubah pertanyaannya ya, pertanyaannya dan beberapa bagian dari teksnya kakak ubah. Untuk soal pertama kita pada video kali ini, frasa kekeringan ekstrim pada kalimat 7. Pada kalimat 7 mana kita baca dulu ya, yang mana kekeringan ekstrim? Oh, ternyata ada di sini teman-teman ya. Ternyata ada di sini gelombang panas, kekeringan ekstrim memiliki makna yang sama dengan frasa apa gitu ya. Yang namanya kekeringan ekstrim itu kata utamanya adalah kekeringan, terletak di sebelah kiri ya teman-teman. Kenapa kata utamanya kekeringan? Ya karena ekstrim di sini berfungsi untuk menjelaskan ya kekeringan yang bersifat ekstrim. Artinya kata utamanya ada di sebelah kiri gitu ya dari frasa. Kekeringan ekstrim ini kata utamanya yang kemudian dijelaskan oleh adjektiva ekstrim ya, dijelaskan oleh adjektiva berupa kata ekstrim. Oke, nah coba kita baca di kalimat yang A ini ya, begitu fanatik. Begitu fanatik ini artinya adalah fanatik yang berlebihan, artinya kata utamanya adalah fanatik. Sama enggak dengan yang tadi di frasa kekeringan ekstrim? Enggak sama. Kalau kekeringan ekstrim tadi kata utamanya ada di sebelah kiri, kalau begitu fanatik kata utamanya ada di sebelah kanan ya. Berarti yang A ini salah besar ya. Yang B, ikatan teguh. Ikatan teguh, ikatan yang bersifat teguh. Ikatannya nomina, teguhnya adjektiva. Oh, berarti di sini ikatannya itu merupakan kata yang dijelaskan atau kata utamanya, sementara teguh itu adalah kata yang menjelaskan ikatan. Oh, berarti benar sama seperti kekeringan ekstrim ya. Kekeringan kata utamanya dijelaskan oleh kata setelahnya yakni ekstrim, sama dengan ikatan teguh. Oh, berarti jawaban untuk soal ini adalah yang B teman-teman ya. Kita coret dulu jawabannya adalah yang B. Oke, nanti PR kamu tentukan kenapa CDE salah ya, coba kamu kerjakan ya, kenapa CDE bukan jawabannya. Oke, soal berikutnya kalimat 7 menjadi tidak logis jika. Oke, ini pertanyaannya lumayan menarik ya, karena biasanya kita ditanya kalimat manakah yang tidak logis gitu kan, biasanya begitu ya, apa kalimat 1, 2, apa 3. Nah sekarang pertanyaannya kalimat 7 itu menjadi tidak logis jika titik. Oke, coba kita baca dari option yang A ya, menambahkan kata yang setelah kata negara. Coba kita baca, kalau kita tambahkan kata yang setelah kata negara, gelombang panas, kekeringan ekstrim, banjir yang terjadi di berbagai negara yang telah menyebabkan banyak orang terpaksa kehilangan mata pencarian dan mengungsi. Oke, nah kalau kita perhatikan dengan seksama di sini, kalau kita menambahkan kata yang setelah kata negara sebelum kata telah ya, dia menyebabkan ya kalimat selanjutnya ini menjadi penjelas bagi ya, kalimat yang panjang ini yang sampai kepada kata mengungsi ini, dia akan menjadi penjelas dari subjek ya, dari subjeknya berupa gelombang panas, kekeringan ekstrim dan banjir yang terjadi di berbagai negara yang telah menyebabkan. Artinya ada sangat panjang, ada suatu penjelas atau ada suatu keterangan yang sangat panjang di sini yang diawali dengan kata yang. Di sini ada yang, artinya setelah kata yang ini semua kata setelahnya adalah keterangan untuk gelombang panas, kekeringan ekstrim dan banjir ya, untuk subjek itu. Nah, ditambah lagi jika kamu pakai kata yang lagi setelah kata negara, berarti kata setelahnya semuanya menjadi keterangan untuk
gelombang panas, kekeringan ekstrim, dan banjir. Oh, berarti kalau kamu pakai kata yang setelah kata negara, itu kalimatnya menjadi tidak memiliki predikat, sehingga dia disebut sebagai kalimat yang tidak logis. Maka jawabannya tentu adalah yang A. Oke? Kenapa yang B salah, Kak? Nah, coba kita lihat nih, menghilangkan kata telah. Kalau kita menghilangkan kata telah setelah kata negara, ya, ini sebenarnya nggak mengubah kalimatnya menjadi tidak logis, tapi mungkin dia mengubah sedikit maknanya, ya. Tapi dia tidak menjadikan kalimat tersebut tidak logis. Kalau yang menambahkan kata kemudian setelah kata dan, opsi yang C, terpaksa kehilangan mata pencarian dan kemudian mengungsi, ya, itu juga nggak masalah, ya. Dari segi kelogisan nggak masalah, ya. Dari segi kelogisan nggak masalah. Kalau yang D, menghilangkan frasa gelombang panas, mana di sini? Berarti langsung kekeringan ekstrim, banjir. Oh, nggak masalah juga kan, kalau dihilangkan tetap ada subjeknya kekeringan ekstrim dan banjir, gitu kan? Pun juga kalau kamu hilangkan kekeringan ekstrim, subjeknya masih ada gelombang panas dan banjir. Jadi yang nggak boleh itu adalah yang A. Dia akan menjadikan kalimat 7 menjadi tidak logis. Oke? Awalan yang tepat untuk kalimat 5 pada teks di atas. Coba kita baca kalimat 5. Oke, sebelum kita baca kalimat 5, kita baca dulu baiknya kalimat keempat, ya. Pada periode Januari hingga November, belahan bumi utara mengalami suhu terpanas. Oke, dia bilang suhu terpanas yang pernah tercatat, ya, yaitu naik 1,5 derajat Celcius di atas rata-rata. Bla bla bla. Suhu di belahan bumi selatan naik sebesar 0,81 derajat. Oh, dia sama-sama membicarakan mengenai suhu yang naik, suhu yang panas. Oh, berarti bukan kontras di sana, ya. Bukan suatu kontras, tapi dia ingin apa coba? Kalau sama-sama membicarakan mengenai kenaikan suhu yang di bagian bumi belahan utara dia naik 1,5 derajat Celcius. Kemudian di bagian bumi belahan selatan, ya, dia naik 0,81 derajat Celcius. Oh, berarti sama-sama kenaikan. Artinya dia ingin membandingkan, ya, membandingkan antara bagian bumi utara dan bagian bumi selatan. Frasa mana yang cocok untuk fungsi membandingkan? Ya, jawabannya yang paling tepat adalah sementara itu, ya. Sementara itu, suhu bumi di belahan selatan, naik sebesar 0,81 derajat Celcius di atas rata-rata, ya. Mengalami kenaikan yang sama, ya, mengalami kenaikan juga, ya, sama dengan belahan bumi yang bagian utara, tapi berbeda kenaikan suhunya, angkanya, gitu, ya. Dia ingin membandingkan sifatnya, bukan mengontraskan. Makanya yang paling tepat adalah sementara itu, ya. Dengan demikian, karena itu kan itu sifatnya simpulan, ya, jadi nggak mungkin, ya. Kalau selain itu sifatnya adalah penambahan, bukan pembandingan, ya. Kalau bahkan itu fungsinya adalah penegasan. Jadi yang paling tepat tetap saja yang C. Oke? Nah, untuk latihan kalian, coba kerjakan soal di atas dan seperti biasa kakak tunggu jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video hot pembahasan soal-soal prediksi SNMPTN berikutnya, jangan lupa dipantengin terus di GP Media Channel. Terima kasih.